Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pagi hari ini kita diberikan hujan yang mudah-mudahan akan menurunkan nikmat dan keberkahan. Allahumma sayyiban nafi'an. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Tema kajian pagi hari ini 4 karakter jahiliyah di era modern. Karakter itu watak, sifat. Jahiliyah kita tahu berasal dari kata al-jahlu, kebodohan. Tapi perlu dipahami bahwa kebodohan itu bukan berarti di sini orang yang tidak pintar, bukan. Allah Ta'ala sering menyampaikan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Orang yang diperintahkan untuk berpikir sebenarnya mereka adalah orang yang pandai, bisa berpikir, tetapi hatinya tertutup oleh hidayah, tertutup dari hidayah, sehingga kepandaiannya tidak ada manfaatnya, justru mencelakakan dirinya. Maka orang-orang ini adalah orang yang jahil. Ya. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari bangsawan Quraisy, namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini oleh orang-orang Quraisy dianggap sebagai orang yang paling pandai, paling bijaksana, paling pantas untuk dijadikan panutan. Maka ia diberi julukan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, orang yang paling bijak, paling cerdas, paling mengayomi. Tapi karena dia menolak Islam, oleh Rasulullah diberi gelar Abu Jahal, bapak kebodohan.
orang yang paling pandai di Mekah oleh Nabi dijuluki orang yang paling bodoh. Karena kepandaiannya, kecerdasannya, ya, tidak mau menerima Islam. Maka ini adalah kebodohan. Nah, maka kebodohan adalah jahiliyah adalah segala bentuk sikap, pemikiran, ucapan, perbuatan, tradisi yang bertolak belakang atau bertentangan dengan Islam. Itu disebut jahiliyah. Orang yang berpakaian terbuka auratnya itu pakaian jahiliyah. Orang yang kehidupannya banyak maksiat itu kehidupan jahiliyah. Meskipun di dunia yang sudah modern. Gitu ya. Jadi jahiliyah itu segala bentuk pemikiran, perbuatan, tradisi, adat istiadat yang bertentangan dengan Islam walaupun wujudnya modern, ya. Walaupun wujudnya modern. Nah, dalam Al-Quran ada 4 kali disebutkan kata-kata jahiliyah ini. 4 karakter jahiliyah di dalam Al-Quran. Jahiliyah ini bisa terjadi pada semua orang, bahkan kepada kita, kalau ucapan kita, perbuatan kita melanggar aturan Allah. Sebagaimana suatu hari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dilaporkan oleh Bilal bin Rabah kepada Rasulullah karena Abu Dzar memanggil Bilal, wahai anak budak hitam. Jadi ada 2 hinaan atau ejekan, atau kalau sekarang namanya apa? Bullying. Jadi bullying itu sudah ada di zaman Nabi. Nabi Isa dibully, ya kan? Nabi Nuh dibully, ya itu. Jadi bullying itu sudah ada sejak zaman Nabi. Para Nabi itu orang yang paling banyak dibully. Dibilang orang gila. Kalau sekarang gini, nah itu bullying. Jadi zaman Nabi itu paling banyak dibully ya para nabinya. Nah, waktu itu Abu Dzar jengkel, marah kepada Bilal. Tanpa sadar terucap kata, wahai anak budak hitam. Bilal lapor kepada Nabi atas sikap dari Abu Dzar. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar dan mengatakan, ya Aba Dzarrin innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini laki-laki yang masih memiliki karakter watak jahiliyah. Karena apa? Menghina saudaranya dengan kata-kata anak budak hitam. Jadi kalau kita menghina saudara kita, teman kita, tetangga kita, karena dia miskin, karena dia ada cacat, ini pemikiran jahiliyah. Ini watak jahiliyah. Ya, maka karakter jahiliyah ini tidak hanya ada pada orang-orang kafir, tidak hanya ada pada orang-orang munafik. Bisa jadi kita juga masih memiliki, walaupun sedikit, sifat-sifat jahiliyah. Merasa paling berkuasa, merasa yang paling pandai, sombong, itu karakter jahiliyah. Ya. Nah, dalam Al-Quran ada 4 karakter jahiliyah di dalam Al-Quran. Yang pertama,
dhannul jahiliyah atau prasangka jahiliyah, pemikiran jahiliyah, ide-ide jahiliyah, konsep-konsep jahiliyah, isme-isme jahiliyah. Jadi jahiliyah dalam bentuk pemikiran itu disebut dhannul jahiliyah. Yang kedua, hukum jahiliyah, yaitu aturan hukum yang mengatur masyarakat yang bertentangan dengan Islam. Itu hukum jahiliyah. Yang ketiga, tabarruj jahiliyah. Tabarruj itu kalau bahasa gampangnya adalah memperlihatkan aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Tapi secara umum makna tabarruj jahiliyah adalah budaya, mode, ya, seni yang jahiliyah. Ya, itu. Kalau tadi pemikiran, kemudian hukum, ini ya mode, budaya, terus kehidupan, tren. Nah, jazakallah khair, tren jahiliyah. Ya. Tepat sekali, tren jahiliyah, gaya hidup jahiliyah, seperti mabuk-mabukan, ya, dugem, itu namanya tabarruj jahiliyah. Yang keempat, hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Sombong karena kekayaannya, sombong karena orang tuanya, sombong karena kepintarannya. Ini namanya hamiyatal jahiliyah. Nah, jadi 4 hal ini bisa saja terjadi pada diri kita, kaum muslimin, karena pernah terjadi dan diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Dzar mengolok-olok Bilal. Pun terjadi ketika suku Khazraj dan suku Aus, ya, sudah bertemu di sebuah padang untuk bertempur. Padahal mereka adalah orang-orang Muslim. Jadi Madinah itu terdiri dari banyak suku, tapi yang paling besar adalah suku Khazraj dan suku Aus. Nah, 2 suku ini sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu pekerjaannya tawuran. Jadi tawuran itu bukan sekarang saja. Zaman Nabi dulu ada hobi apa? Tawuran. Makanya ketika Nabi sebelum hijrah meminta baiat Aqobah kedua untuk siap enggak kalian menjamin keamanan saya dan membela saya. Apa jawaban mereka? Nahnu abnaul hurub. Kalau soal perang, dari sejak lahir kita biasa perang. Jadi kami anak-anak yang lahir dari peperangan demi peperangan. Nah, Islam datang ke Madinah. Rasulullah persaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, Khazraj dan Aus didamaikan. Namun orang-orang munafik suatu ketika berusaha memecah belah barisan Ansar ini. Dibangkitkanlah kembali hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah.
Dulu yang membangun sini bukan Aus tapi Khazraj. Nah, bapak-bapak kami yang berkuasa, mungkin begitu. Yang Khazraj, yang Aus marah. Akhirnya dua kelompok sahabat ini sudah sampai di tengah padang, sudah mau bertempur. Maka turunlah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru wa'tasimu billahi wala tafarraqu. Wadhkuru id antum apa tuh? Wadhkuru ni'matallahi id antum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kalian itu hampir-hampir sudah di bibir neraka. Lalu Allah angkat, enggak jadi. Kalian sudah mau saling bunuh-membunuh. Nah, kenapa terjadi? Karena hamiyatal jahiliyah. Lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan hanya membahas tentang orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, tetapi kita juga berhati-hati jangan sampai ada watak jahiliyah ini. Jadi kalau orang yang sukanya bully itu anak buahnya Abu Jahal mungkin. Karena membuli orang lain itu apa? Kesombongan jahiliyah. Ya. Yang pertama dzannul jahiliyah. Prasangka jahiliyah. Kerancuan itu kerusakan ya, yaitu kerusakan cara berpikir, keyakinan dan akidah. Ya. Semua cara berpikir, keyakinan, akidah yang bertentangan dengan Islam namanya dzannul jahiliyah. Dalam firman Allah tentang prasangka jahiliyah, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah, pemikiran jahiliyah, ya, kecurigaan jahiliyah kepada Allah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah sungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ayat ini turun sehubungan dengan keberangkatan Nabi untuk perang Uhud. Beliau membawa 1000 pasukan. Sampai di tengah jalan yang 300 balik. Karena merasa tidak akan menang. Allah tidak akan campur tangan. Sudah, kita balik saja. Ya. Kita balik saja, kita pasti kalah. Jumlah musuh 3 kali lipat. Mereka menyangka bahwa Islam akan kalah. Mereka menyangka Allah tidak akan ikut campur tangan membantu kaum muslimin. Mereka menyangka bahwa Rasulullah dan sahabatnya pasti akan dikalahkan. Nah, keyakinan seperti ini adalah dzannul jahiliyah. Jadi orang yang tidak yakin dengan pertolongan Allah, di hatinya ada sifat jahiliyah. Orang yang tidak yakin kebenaran agama Islam, di hatinya ada, di pikirannya ada karakter atau watak jahiliyah. Ya. Nah, sekarang kita lihat dunia hari ini kebanyakan yang jahiliyah atau yang Islam? Yang jahiliyah. Nah,
Lalu berkembanglah sampai dengan pemikiran-pemikiran jahiliyah seperti pemikiran liberal, pemikiran sosialisme, liberalisme, atau pemikiran yang dicampurkan dengan agama. Lalu diberi nama agama, contohnya pemikiran bahwa Tuhan punya anak, ya kan? Lalu dibikin keyakinan Salisu Salasah, Trinitas. Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak. Ini juga akidah jahiliyah. Atau pemikiran orang-orang yang tradisional yang masih percaya dengan roh-roh leluhur, ya, mengadakan acara-acara untuk persembahan kepada leluhur. Ya, ada yang syirik, ada yang nyerempet syirik. Tadi saya berangkat dari rumah, di dekat rumah ada kuburan, kok tumben ramai banget, ada motor, ada speakernya kenceng. Rupanya acara nyadran, makan-makan di kuburan. Itu kalau yang di dalam tuh kepengen kan ya repot. Mana pakai speaker kenceng, bangun lah repot. Mereka mengatakan ini peninggalan leluhur, padahal ya saya tinggal di kampung di mana di situ banyak sekali kiai, kakek saya, terus tetangga itu kiai, para alim-alim. Saya dengar sendiri dan saya tanya sendiri kepada mbah saya, apa dulu suka diadakan nyadran di sini? Nggak pernah. Ya. Kok sekarang jadi ada? Yes, nggak tahu. Itu orang-orang yang suka ngadakan. Sekarang banyak dilestarikan, alasannya melestarikan budaya leluhur. Nah, ini pemikiran ini, ya, walaupun digabungkan dengan tahlilan, dengan makan-makan sedekah dan sebagainya, sejatinya ada unsur jahiliyah. Ngapain di kuburan, baca doa dan sebagainya. Kalau salah-salah minta kepada leluhur, nah itu sudah benar. Ada lagi kalau di sini terkenal pecah gembel ya. Itu nggak berani sama sekali untuk motong rambutnya. Maka selama keyakinan itu masih ada di Dieng, selamanya akan lahir anak-anak yang gembel. Karena setan senang melestarikan budaya kemusyrikan. Ya kan? Jadi begini saya kasih gambaran. Ketika suatu masyarakat meyakini, oh tempat ini keramat, gitu ya, maka iblis langsung membuat tempat itu jadi keramat. Supaya semakin banyak orang yang tersesat. Karena mereka iblis itu punya kemampuan yang luar biasa. Ya. Iblis itu punya anak buah dari bangsa jin. Betul ya? Nah, dari minal jinnati wan nas. Nah, kalau kita lihat kemampuan jin, itu silahkan dibuka dalam surat Saba. Jin terhebat anak buahnya Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Wahai Nabi, wahai Raja, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat. Yaman
ke Palestina itu jaraknya sekitar 1.500 kalau nggak 2.000 kilo. Berarti kalau bolak-balik dari ngomong sampai ngambil, sampai balik lagi berarti 4.000 kilo. Maaf, 1.000 kilo kalau nggak salah. Bolak-balik 2.000 kilo, cuma Nabi Sulaiman berdiri sudah mak betunduk gitu. Padahal tahun 2025 download saja muter-muter. Download itu kan barangnya nggak kelihatan, cuma kelihatan foto atau videonya. Itu saja pakai buffering. Apalagi kalau kuotanya habis. Itu ya, ribuan tahun yang lalu ada makhluk yang mampu memindahkan singgasana, kursi, katakanlah sebesar ini. Hanya dalam waktu sampai Nabi Sulaiman berdiri. Itu bangsa jin. Pasti ya. Bangsa jin yang dilatih oleh iblis juga punya kemampuan yang luar biasa. Maka dia bikinlah tempat-tempat keramat. Datang satu orang, minta ini dikabulkan. Akhirnya banyak orang yang minta. Ada Gunung Kemukus, ada Gunung Kawi, ada makamnya Raden Sopo. Itu sampai hari ini didatangi orang-orang meminta kekayaan. Ya. Pangeran Sambernyowo itu ada. Namanya Pangeran Sambernyowo. Diyakini siapa yang ziarah di situ minta pulang akan jadi kaya. Nah itu disebut dengan Dzannul Jahiliyah. Dzannul Jahiliyah adalah cara berpikir yang sesat. Inilah yang melahirkan ideologi anti-Islam dan menciptakan berbagai macam konsep atau isme sesat seperti sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan manusia. Agomo ya agomo, nang pasar wis sasah di aja nggawa-gawa agomo. Pernah dengar orang kayak gini? Nang pasar nggawa-gawa agomo. Ini sekuler. Memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari pendidikan, memisahkan agama dari kemasyarakatan, itu sekularisme. Itu pemikiran jahiliyah. Liberalisme, pokoknya bebas, nggak ada aturan, itu juga dzannul jahiliyah. Ateisme itu tidak percaya dengan adanya Tuhan, itu juga dzannul jahiliyah. Kapitalisme, pokoknya yang modalnya besar yang akan menang. Islam tidak demikian. Coba lihat sekarang di Indonesia ini, hampir di semua tempat kecuali Sumatera Barat itu ada Indomaret dan Alfamart. Di Sumatera Barat nggak ada. Saya dari Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, Sewalu tuh nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, karena memang Padang melarang. Ya. Sumatera Barat itu melarang, tapi di seluruh Indonesia ada. Akhirnya toko-toko kecil mati. Itu namanya kapitalisme. Kalau orang Jawa, kapitalisme itu asu gede menang kerai. Anjingnya, itu kan istilah. Orang dulu kan gitu ya. Asu gede menang kerai. Kerah itu apa? Berantem, menang geluti. Nah, itu hukum rimba. Yang besar modalnya yang akan menang. Nah, maka ini juga tidak boleh. Ini cara prinsip ekonomi jahiliyah. Cara berpikir jahiliyah ini juga menyebabkan dekadensi moral, kehancuran moral, dan kehancuran akhlak seperti legalisasi perjudian dan alkohol. Alkohol boleh
asalkan tidak lebih dari 10%, gitu kan. Nah, ada apa namanya anggur kolesom, itu ada alkoholnya. Ya. Bir bintang itu ada alkoholnya. Nah, nggak tahu, mungkin masjid di pabrik bir bintang namanya Darul Bir. Bir kali ya. Sampai saking pengennya biar laku bintang zero. Nah, bintang zero ini aslinya halal karena tidak ada alkoholnya. Tapi karena dimirip-miripkan rasanya seperti bir, maka jadi haram. Seperti mie ayam rasa babi. Haram halal, ayo. Haram karena menyerupakan sesuatu yang halal dengan yang haram. Akhirnya dampaknya apa? Membuat orang lama-lama suka rasanya. Nah, lu pengen nyoba yang babinya. Nah, gitu. Yang kedua, hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah, yaitu kerancuan, kerusakan dalam tradisi, adat istiadat dan hukum, sistem hukum dalam masyarakat. Satu-satunya hukum yang diridhoi Allah hanyalah syariat Islam. Ya. Din itu aturan hukum, dinun itu aturan hidup. Jadi Islam ini tidak hanya ibadah, syir'atan wa minhaja, syariah, aturan, undang-undang, minhaj, jalan, cara berpikir. Maka Islam mengatur dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mengatur soal ibadah, mengatur soal ekonomi, mengatur soal pemerintahan, juga mengatur soal akhirat. Ya. Kalau pemikiran-pemikiran yang lain itu hanya dunia saja. Ya. Hukum Islam itu bukan hanya dunia saja, tapi dunia akhirat. Contohnya, ya, Ma'iz bin Malik itu mengaku kepada Nabi telah berzina. Lalu oleh Nabi dihukum rajam karena dia sudah menikah. Ya. Para sahabat sebagian mengejek atau tidak suka dengan Ma'iz bin Malik karena dianggap telah melakukan dosa besar. Setelah Ma'iz bin Malik dirajam, meninggal, itu masih ada yang jengkel. Bahkan ketika merajam itu ada sahabat yang sengaja pakai batu yang besar, kenceng. Sampai oleh Rasulullah diingatkan, Mahlan, jangan emosi. Nah, ketika Ma'iz bin Malik wafat, sebagian sahabat masih marah, masih dendam. Kok tega-teganya berbuat seperti itu, sedangkan Nabi masih hidup, ya. Tapi sebagian lagi yang lain dia sudah akhir hayat dengan husnul khotimah. Nah, mendengar perbincangan para sahabat ini, Nabi Muhammad SAW berdiri di atas mimbar lalu mengatakan, laqad taballahu taubatan law kussimat ala ummatin lawasi'aha aw law kussimat ala qaumin lawasi'aha. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Ma'iz bin Malik dan memberikannya ampunan yang kalau ampunan ini diberikan pada satu suku cukup. Ya.
Jadi satu suku itu masuk surga semua. Saking besarnya ampunan yang diberikan kepada Ma'iz bin Malik. Nah, sekarang undang-undang Indonesia, hukum Indonesia itu ada KUHP sama KUHAP. Apa ya, ada hakim yang bilang, Pak, sudahlah, kamu tuh ikhlas saja, dihukum 15 tahun, nanti di akhirat saya yang nanggung. Ada? Kalau Nabi nanggung, siapa yang mencuri, kemudian dipotong tangan dengan ikhlas, ini tangan di akhirat menjadi saksi. Taubatnya diterima, dan tangan ini yang dulu, yang paling dulu menuntunnya ke surga. Nggak ada aturan yang menjamin kayak begitu. Ya toh? Makanya di zaman Umar bin Khattab ada orang yang mau dihukum mati, dia izin pulang dulu untuk meminta maaf pada keluarganya, dikasih izin, dia balik lagi. Kok nggak melarikan diri? Nah, apa yang dia pikiran dia? Kalau saya melarikan diri, saya bisa bebas di dunia, tapi tidak bisa bebas di akhirat. Lebih baik saya berangkat lagi, siap dihukum, ya, saya bebas di dunia, bebas di akhirat. Nah, melihat keikhlasan orang ini, keluarganya semua terbuka hatinya, lalu menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, kami mengampuni saudara ini dan kami bebaskan dari diyat. Nah, tidak dimintai membayar diyat. Kalau satu nyawa itu diyatnya 2 miliar. Setelah dihitung sudah 2,5 miliar dibebaskan. Nah, ini keberkahan dari Allah SWT. Nah, hukum seperti ini hanya hukum Islam. Nah, di Indonesia, di dunia ada bermacam-macam hukum. Ada hukum adat, ada hukum nasional, hukum positif, dan sebagainya. Nah, ini perlu saya jelaskan. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi hanya ada dua, hukum Islam atau hukum jahiliyah. Hukum yang sesuai dengan Islam, maka dia bukan hukum jahiliyah. Allah Ta'ala mencela manusia yang meninggalkan aturannya yang penuh kebaikan dan memilih hukum yang tidak sesuai dengan syariatnya. Allah juga menegaskan siapa yang lebih baik hukumnya bagi orang yakin. Namun ironisnya, menyedihkannya ketika manusia menolak syariat Islam lalu menerapkan hukum sekuler pun tujuan mereka hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Hari ini di Indonesia kan begitu. Ya. Bagaimana aturan yang dibikin tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baru beberapa hari yang lalu ada penjambret. Ada jambret menjambret seorang pengendara motor. Nah, si pengendara motor ini ngelawan, akhirnya jambretnya nabrak, mati. Bapak yang mau dijambret ini ditangkap polisi Sleman, karena keluarganya jambret tidak terima, suaminya mati. Coba, ini terjadi, dan kalau tidak diviralkan, mungkin si orang yang mau dijambret ini disuruh ganti. Sudah diperkarakan. Akhirnya Kapolres Sleman dicopot. Coba bayangkan, orang mau dijambret,
melawan, jambretnya nabrak, yang dihukum, yang mau dijambret. Alasannya karena suaminya ini adalah satu-satunya orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga, sehingga karena dia meninggal, anak istrinya terlantar. Nah, kalau tidak mau diajukan ke kepolisian, dia harus bayar ganti rugi. Itu diproses. Nah, mungkin karena ada yang orang kuat. Saya punya teman itu ditangkap karena tuduhan yang tidak jelas, dia hanya difitnah, itu sampai habis 1 miliar agar bisa terbebas dari hukuman. Padahal dia bukan pelakunya. Nah, ini hukum jahiliyah seperti ini. Definisi atau penjelasan hukum jahiliyah menurut ulama. Dalam menjelaskan surah Al-Maidah ayat 50 di atas, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengingkari dan murka kepada orang-orang yang berpaling dari syariahnya, yang di dalamnya terkandung semua bentuk kebajikan dan melarang segala kemungkaran. Lalu lebih memilih untuk menetapkan hukum berdasarkan pendapat, zon, hawa nafsu dan berbagai macam teori yang diciptakan oleh manusia dengan tanpa bersandar pada syariahnya. Sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu dan juga seperti yang dilakukan oleh bangsa Tartar yang menerapkan undang-undang Ilyasik yang merupakan kumpulan dari bermacam-macam bentuk aturan hukum seperti hukum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sebagian lagi diambil dari hukum Islam, tetapi tidak sedikit pula yang hanya berdasarkan pendapat dan hawa nafsu pemimpinnya yang namanya jengiskan. Undang-undang Ilyasik ini kemudian ditetapkan menjadi hukum dan undang-undang yang wajib dipatuhi melebihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 70. Di tahun 1255 pasukan Mongol Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan, anaknya Genghis Khan, tapi nggak ada hubungannya sama siapa? Shahrukh Khan. Menyerbu Mongol. 200.000 pasukan memporak-porandakan khilafah Bani Abbasiyah yang sudah saya jelaskan bulan lalu. Nah, setelah kaum muslimin dibantai, dirampas hartanya, dilecehkan kehormatannya dan sebagainya, mereka menetapkan aturan yang disebut Undang-Undang Ilyasik. Inilah undang-undang sekuler pertama, anti-Islam pertama yang diterapkan kepada kaum muslimin sejak Nabi Muhammad diutus. Jadi umat Islam dari mulai Khulafaur Rasyidin sampai runtuhnya khilafah Bani Abbasiyah tahun 1250, baru ini pertama ditetapkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, namanya Undang-Undang Ilyasik. Nah, di saat Undang-Undang Ilyasik ini diterapkan, Ibnu Katsir hidup di situ. Ibnu Katsir adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, maka beliau sangat paham apa itu undang-undang jahiliyah, yaitu undang-undang yang dicampur. Ada yang aturan Kristennya, ada aturan Budanya, ada warisan leluhur, meskipun ada juga dari Al-Quran dan hadis. Tetap disebut apa? Jahiliyah. Paham ini ya? Jadi walaupun ada aturan syariahnya,
Tapi kalau dicampur aduk dengan aturan-aturan yang lain yang bertentangan dengan syariat, maka disebut hukum jahiliyah. Tapi kalau dicampur tapi tidak bertentangan, bukan jahiliyah. Contohnya, aturan lampu merah berhenti itu bertentangan dengan syariat tidak? Tidak. Ya. Tapi aturan riba dibolehkan, bertentangan enggak? Bertentangan. Nah, maka ini jahiliyah, gitu ya. Jadi hukum jahiliyah adalah hukum yang di dalamnya ada syariat Islam, tapi juga ada syariat yang bertentangan dengan Islam. Gitu ya. Ini para ulama begitu. Ya, makanya ketika 17 Agustus, ya, itu para ulama pendiri bangsa ya, mengusulkan negara berdasar pada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi bagi umat Islam syariat Islam, bagi yang lain silahkan, gitu ya. Nah, di Ilyasik ini nggak begitu. Umat Islam harus taat dengan Ilyasik. Loh, tapi kan di dalamnya ada Al-Quran. Iya ada. Di dalamnya ada syariat Islam, ada. Tapi dicampur dengan aturan-aturan yang lain. Maka itu disebut undang-undang jahiliyah. Hukmul jahiliyah. Maka sebuah negara yang menerapkan hukmul jahiliyah, dia bukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini perlu saya sampaikan supaya antum semua paham bahwa para ulama pendiri bangsa dulu menginginkan Indonesia NKRI bersyariah, walaupun hanya bagi umat Islam, karena selain Islam tidak diwajibkan bersyariah. Nah, itu. Kemudian ini ditolak, maka ya, undang-undang di Indonesia adalah undang-undang jahiliyah. Itu fix. Ini bukan namanya apa? Radikal, tidak. Silakan dibuka dalam tafsir apapun. Tafsirnya yang sering dibaca di mana pondok-pondok pesantren salafiyah itu namanya tafsir Khazin kalau nggak salah, itu ada tafsir Anwarul apa namanya, itu disebutkan malah lebih tegas lagi, siapa saja yang menerapkan menggunakan undang-undang seperti ini dan dia ridho dengan senang hati melakukannya, ia kafir. Maka disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun. Itu apa namanya? Konsekuensinya seperti itu. Tapi ini kita tidak bahas. Ya. Imam Hasan al-Basri mengatakan, sebarang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, berarti ia berhukum dengan hukum jahiliyah. Maka menjadi kewajiban setiap yang faham Al-Quran untuk hanya mengimani dan meyakini bahwa hanya hukum Allah yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti ngajak untuk tidak taat pada aturan pemerintah, bukan begitu. Tapi tetap bercita-cita mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia di bawah naungan syariat Islam. Namanya mungkin NKRI bersyariah, tidak apa-apa. Ya. Tidak harus khilafah dulu. Karena khilafah itu bentuknya bisa kerajaan. Contohnya yang sudah saya jelaskan bulan lalu, bahwa sejak Muawiyah bin Abi Sufyan wafat,
kemudian digantikan putranya Yazid bin Muawiyah, maka sistem pemerintahan khilafah waktu itu adalah sistem apa? Kerajaan. Maka disebut mulkan adon. Raja-raja yang menggigit syariat Islam. Enggak apa-apa bentuknya raja, tetapi menerapkan syariat Islam. Enggak apa-apa bentuknya republik, tapi menerapkan syariat Islam. Maka ya banyak ulama yang kemudian mengusulkan NKRI bersyariah. Jangan khawatir, jangan takut menyampaikan NKRI bersyariah. Karena aslinya dulu para pendiri bangsa ini pengen NKRI bersyariah. Itu tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu kalau berontak. Ya. Kalau cuma dakwah gini enggak. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya ngisi kayak gini ada Kapolda, santai. Di Jakarta ada kajian saya yang di situ ada Kapolda, saya sampaikan kayak gini. Yang penting tidak berontak. Nah, itu kan. Nah, kalau umat Islam se-Indonesia sepakat, kemudian DPR sepakat, apa ya itu berontak kan enggak? Maka dibutuhkan dakwah terus, pendidikan. Maka kalau hakimnya hakim yang paham syariat Islam, ya, polisinya polisi yang taat syariat Islam, ya insya Allah semua nanti akan menghendaki syariat Islam. Disitulah pentingnya dakwah. Pentingnya dakwah dan tarbiyah. Nah, kader-kader seperti ini dibutuhkan. Tabarrujul jahiliyah. Yang ketiga, tabarruj jahiliyah atau tabar jahiliyah dalam aspek dari sisi sosial, kebudayaan dan moralitas. Ya, pacaran itu jahiliyah bukan? Jahiliyah. Nah. Apalagi? Nah, dari mulai yang sebut sampai yang kemudian hidup bersama tanpa ikatan. Enggak tak dawa zina. Ini akhir zaman itu hal-hal yang haram diganti namanya jadi indah. Itu memang cara setan. Talbisul haqqabil batil, namanya talbis. Seakan-akan bagus ya. LGBT, homo, bunga, riba. Kalau riba kan jelas, kalau bunga kan masih namanya jadi indah. PSK, lonte. Ya, saya bukan ngomong jorok, itu nama yang paling pantas untuk disebutkan. Ketika kemudian dirubah jadi PSK, orang tidak malu pekerja seks komersial, tapi banget pekerja seks komersial. Nah, itu bagian dari cara jahiliyah ya untuk menutupi kebusukan dengan hal-hal yang indah. Ya. Itu hubungan tanpa status. Itu kan kurang jelas elek itu tanpa status padahal apa ini? Nah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu dan tegakkanlah salat. Nah, orang jahiliyah dulu itu masih lebih bagus daripada sekarang. Orang sekarang itu modern tapi miskin-miskin. Bajunya mepet, beli kain nggak mampu. Nah, kalau antum semua lihat Eropa sebelum tahun 1900, pakaiannya itu rok panjang, pakai kerudung.
Ya, kenapa? Karena mode Eropa dipengaruhi oleh Andalusia. Gitu. Barulah ketika kemudian masuk budaya-budaya yang nggak benar, jadi mulai ganti modenya. Dulu orang Eropa itu raja-raja, ratu-ratu itu pakai tutup cadar. Kenapa? Karena wajah ratu tidak sembarang orang boleh melihat. Nah itu. Ini penghargaan dan penghormatan terhadap bangsawan. Hari ini ya, paha ayam lebih mahal daripada paha manusia. Paha ayam bayar, paha manusia gratis. Nah, ini yang namanya tabarruj jahiliyah sampai pada pornografi, zina. Nah, ini tabarruj jahiliyah. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan wanita untuk tetap di rumah dan tidak berhias seperti orang-orang jahiliyah. Tabarruj di sini merujuk pada pamer keindahan tubuh di hadapan pria yang merupakan lambang kerusakan moral. Nah, anak-anak, para santriwati tak kasih tahu, laki-laki itu uteknya ngeres, oke pasire, ya. Jangankan kok dibuka, ditutup, mengketok meripate, meripate apik men, gitu. Ditutup kabeh, wah lambeane, itu laki-laki. Ya. Maka disuruh nutup semaksimal yang bisa. Kalau dibuka, bahkan suaranya, nanti di Al-Quran sebutkan ya, tradisi jahiliyah yang mengeksploitasi, mengumbar wanita, semakin mencapai puncaknya di era modern ini, di mana seks, showbiz, hiburan, dan sport yang mempertontonkan aurat wanita. Coba, ada UFC, tinju, ngapain ada perempuan lenggak-lenggok coba? Boyo laki-laki yang perkasa gitu. Kenapa ada perempuan di situ? Pertanyaannya, ya. Karena memang wanita itu keindahan. Nah, tapi sebagus-bagus keindahan adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang soleh. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Yang pertama apa? Minan nisa. Nabi juga mengatakan, aku diberikan karakter orang yang suka dengan perempuan. Tapi waju'ilat qurrata aini fissalah. Tetapi puncak keterpautan hatiku salat. Nabi adalah makhluk yang sama dengan manusia yang lainnya. Ya. Bahkan beliau sangat mesra dengan para istri-istrinya. Ya. Diceritakan bagaimana Nabi SAW mandi dengan Ibunda Aisyah ya, dari air yang satu bejana, kemudian ciprat-cipratan. Ya. Nabi usianya sekitar 50-an tahun, Ibunda Aisyah sekitar 15 tahun. Tapi karena memang beliau adalah seorang suami yang soleh dan luar biasa, itu masih bisa nyambung. Tetapi beliau katakan, puncak kebahagiaanku adalah dalam sholat. Gitu. Sama, semua begitu. Perempuan itu paling seneng apa? Emas, duit. Serius, ya. Kalau dompetnya kayak peci, tipis, angger tanggal 6 seneng tuh. Pokoknya kalau pengen istri seneng itu si banknya diisi wis. Mulak sopine pendak dina teko. Wis seneng sama. Makanya gambaran surga itu ya emas, sekabeh emasnya, bantal yang lembut gitu. Itu memang
sunnatullah. Nah, Islam membolehkan tapi ada batas-batasnya. Nah, jahiliyah mengumbarnya. Di satu saat begitu memuja-muja, tapi di saat yang sama menjatuhkan harkat perempuan, dijual, diperdagangkan, ya, itu. Ini. Dan itu dengan cara yang terang-terangan. Coba lihat iklan-iklan. Iklan pasta gigi pasti perempuan. Iklan apapun perempuan. Kenapa enggak sing laki-laki? Karena ya, yang paling menarik itu perempuan. Nah, yang bahaya itu kalau di tikungan ada gambar yang bikin kecelakaan nanti ya. Nah ini Allah telah menjelaskan aurat itu ya, suara bukan aurat. Ya. Kenapa suara bukan aurat? Karena Ibunda Aisyah, Ibunda Ummu Salamah juga ngobrol dengan para sahabat. An Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Ibunda Aisyah menyampaikan hadis kepada sahabat, betul kan? Berarti bukan aurat, tetapi dari balik tabir. Dan suaranya tidak mendayu-dayu, ora serak-serak basah. Ya. Pengumumannya. Ada iki wong lanang itu. Coba kebakaran ora sitok juga banyu. Perhatikan nggak di stasiun-stasiun bandara itu seperti itu haram, nggak boleh. Ya. Nih, kenapa? Karena hati laki-laki itu ngeres, uteke luwih ngeres. Oh, ini rahasia ya. Maka janganlah kalian mendayu-dayu dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka disunnahkan perkataannya lugas. Sudah belum? Paham? Paham tat. Walah Ustadz langsung, Masya Allah nih. Apalagi Ustadz masih bujang, fitnah akhir zaman. Ya. Jadi ini aturannya. Jadi jangan, ya, bahkan suara pun hati-hati le ngomong. Ya. Ngomong kelebang, tahu kelebang? Langkahnya. Wah. Ora ono ketok wong weruh sandale wis Pak. Makna tabarruj. Ini makna tabarruj apa? Perilaku wanita menampakkan bagian-bagian tubuhnya atau perhiasannya, melenggang-lenggokkan badan saat berjalan dan bergerak, mendayu-dayu suaranya ketika berbicara, menonjolkan kecantikannya dengan berbagai macam cara, menonjolkan keindahan pakaiannya kepada selain suami atau mahramnya. Nah, warna ya boleh warna apa saja asal jangan yang ngejreng, ya. Silau men, ya. Jangan bikin silau yang terus kemudian menarik perhatian, semua langsung melongo. Wis ayu putih ya, dhuwur, wabang kabeh, walah. Gogrok ya, atine. Itu nggak boleh itu. Ya. Itu disebut tabarruj. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Sekelompok orang. Yang pertama, sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia. Nah, yang kedua ini, nisa laki perempuan-perempuan kasiatin ariyat, berpakaian tapi telanjang.
Ya, tidak menutup auratnya dengan sempurna. Itu berpakaian tapi telanjang. Mereka telah melanggar larangan Allah dan menyebabkan orang lain menyimpang. Kepala mereka seperti punuk unta, disasak itu. Ya. Apa namanya? Nyunggi apa? Nyunggi susu. Susu manuk kok disunggi. Nyunggi susu. Punuk unta. Yang sempoyongan kaboten konde. Nek wong Jawa bukan di sini tapi di belakang, masih geblaknya. Konde, tahu konde. Nah, kalau sekarang nggak ada. Anak-anak sekarang nggak ada yang mau pakai konde kecuali kalau pas hari Kartini ya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Sedangkan bau surga bisa tercium dari jarak sekian-sekian. Dalam hadis yang lain 500 tahun perjalanan. Maksud tidak akan masuk surga bukan tidak masuk surga di neraka terus enggak, tidak masuk surga langsung kecuali lewat neraka dulu. Tidak masuk surga di kesempatan pertama. Dia harus melewati neraka dulu. Na'udzubillah. Bahkan mencium pun tidak. Maka hati-hati, namanya tabarruj jahiliyah. Bukan hanya pakaian, bukan hanya mode, tapi juga cara sosialisasi, cara lain. Karena berkaitan dengan aspek sosial. Sekarang kan iklan, musik, itu selalu menampilkan wanita. Olahraga pun juga demikian. Ya. Untuk mengundang laki-laki datang, ya, itu pasti. Coba, bakul mobil. Kok sing Joko wong wedok? Namanya SPG, Sales Promotion Girl, tahu? SPG itu pasti digoleki sing ayu, sing seksi. Nah, SPG, terus kemudian apa namanya pramugari, ya. Pramugari yang agak mendingan itu malah pramugari dari Brunei Airlines, agak mendingan. Malaysian Airlines agak mendingan. Ya. Yang lainnya, waduh, repot. Nunduk repot, nggak repot. Merem ya itu. Ya mohon maaf saya yang kayak biar nggak ngantuk ya. 4, hamiyatul jahiliyah. Ini yang terakhir, kesombongan jahiliyah. Hamiyah itu sombong. Nah, maka siapa yang masih ada kesombongan dalam hatinya karena sebab apapun, ia masih memiliki watak jahiliyah, walaupun sedikit. Kesombongan itu bisa karena ilmunya, karena hartanya, karena keturunannya, karena ya asli daerahnya, karena macam-macam. Ya. Yaitu kesombongan jahiliyah atau jahiliyah dalam psikologis dan karakter manusia, kejiwaannya. Yang jahiliyah itu jiwanya. Ya. Seperti arogan, paling merasa paling menang sendiri, zalim, ya, menindas rakyatnya, itu jahiliyah. Ya. Rasis contohnya, dasar Jawa, ini nggak boleh. Cina nggak boleh. Cina itu ya, banyak Muslimnya. Cina yang masuk Islam baik. Ya. Rasis, menghina karena ras itu apa? Suku, warna kulit itu nggak boleh. Dasar keling. Nah. Atau karena ya ini seperti kalau sekarang bullying atau body shaming. Body shaming itu juga karakter jahiliyah. Maka jangan menghina teman
karena kekurangan fisiknya atau kelebihan fisiknya, kelebihan berat badan maksudnya. Dut. Nah. Kalau yang dipanggil nggak mau, maka dosa. Kalau mau, ya, kebangetan yang mau. Nah, ini ayatnya jelas, surat Az-Zariyat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ternyata 14 abad yang lalu Islam sudah mengatur jangan manggil pakai julukan-julukan yang jelek. Janganlah kalian menghina, mengejek bapak kalian. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin seorang anak menghina ayahnya? Mungkin kau hina orang tua temanmu, lalu temanmu membalas menghina ayahmu. Maka itu artinya kamu menghina ayahmu. Nah, ini sudah diatur semuanya oleh Islam. Fanatisme buta. Nah, ini sampai berantem hanya gara-gara ya, bal-balan. Persija sama Persib. Nah, itu dari dulu. Ya. PSIM sama PSIS. Persatuan sepak bola izin menang. Jadi kalah terus. Karena izin menang. PSIM, Persatuan Sepak Bola izin menang. Itu orang PSIS kalau manggil PSIM mana? Jogja. Nah. Itu sampai berantem, tawuran atau STM ini sama STM itu jahiliyah. Dan hari ini itu jadi kebanggaan. Di Jakarta itu ada kampung bersebelahan, itu setiap Ramadan pasti tawuran. Gara-garanya apa? Ya habis terawih, pada nyalain mercon, dilemparkan, nah sudah akhirnya apa? Kebakaran. Itu sampai hari ini tawuran. Nah, ternyata di zaman Nabi dulu juga ada tawuran antara kaum Khazraj dan Aus. Lalu Allah damaikan, Nabi damaikan. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan adalah mereka lebih berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, kalau tidak salah jumlahnya 12.000 orang, berangkat dengan keadaan ihram karena berniat untuk haji. Mereka pakai ihram, sebagiannya menuntun hewan untuk kurban, untuk dam. Sampai di tempat bernama Hudaybiyah dicegat. Tidak diizinkan masuk Mekah. Tidak diizinkan untuk haji. Sementara kalau Nabi mengadakan perlawanan, bulan itu bulan haram. Tidak boleh berperang. Tapi Quraisy ngeyel, tetap tidak boleh masuk Mekah. Akhirnya terjadi perbincangan, sepakat dilakukan perjanjian damai. Karena tempatnya di Hudaybiyah disebut Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu secara zahirnya sangat merugikan kaum muslimin.
Itu yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah. Padahal seandainya Nabi memerintahkan 12.000 pasukan itu untuk menyerang Mekah, pasti Mekah kalah. Wis kalah, Arab kalah, kemaki. Maka disebut hamiyatul jahiliyah. Mereka memaksa untuk diadakan perdamaian, tapi mereka yang ngatur. Ya, gedek itu Umar bin Khattab. Apa? Yang pertama, kalau ada orang Mekah masuk Islam, pindah ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah, diserahkan kepada orang Quraisy. Ya, mungkin dihukum, mungkin ditangkap kalau itu budak ya. Tapi kalau ada orang Islam ke Mekah ditangkap, tidak boleh, tidak harus dikembalikan ke Madinah. Wah, penake dhewe itu. Satu sudah sak penake itu, ada orang yang masuk Islam pindah ke Madinah wajib dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Madinah, orang Islam ke Mekah, tidak harus dikembalikan ke Madinah. Karena statusnya masih status perang. Nah, syaratnya perjanjian kayak gitu. Yang kedua, ini yang paling membuat kesal, jengkel sahabat. Tahun ini tidak boleh haji. Hajinya tahun depan, bukan karena ONH-nya dikorupsi, bukan. Ya. Kan ada kemarin ya, dikorupsi. Ya. Ini enggak. Bayangkan, jauh-jauh dari Madinah, 500 km jalan kaki, Semarang, Jakarta, melaku, gempor. Ya. Pegel sikile gitu. Dan jalannya bukan jalan lurus, naik turun bukit, padang pasir yang panas kalau siang, ya dingin kalau malam. Kok nggak jadi? Rasanya kayak apa? Yang ketiga, ini yang agak membuat peluang. 10 tahun tidak boleh ada peperangan. Isinya sudah kayak gitu, yang secara zahir sangat merugikan kaum muslimin. Lalu Ali bin Abi Thalib nulis Bismillahirrahmanirrahim. Terus ditulis isi perjanjiannya, ditulis Muhammad Rasulullah. Suhail bilang, kalau Allah kami tahu, tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, siapa itu? Hapus. Itu para sahabat sudah gregetan ini. Tapi Rasulullah dengan tenang karena beliau dibimbing oleh wahyu. Hapus. Jadi cuma Bismillah saja. Orang Arab itu kalau membuat perjanjian itu pasti diawali dengan Bismillah. Karena mereka percaya dengan Allah, tapi juga nyembah Lata Uzza. Tapi kalau membatalkan perjanjian, tidak pakai Bismillah. Makanya surat At-Taubah tidak pakai Bismillah. Bara'atun minallah. Karena itu adalah wahyu Allah yang membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Paham kan? Kenapa kok surat At-Taubah nggak pakai Bismillah? Karena ayat itu turun memerintahkan Nabi perjanjian Hudaybiyah batal, taklukkan Mekah. Ya, Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, maka surat At-Taubah nggak pakai Bismillah. Nggak boleh baca surat At-Taubah pakai Bismillah. Jadi kalau baca surat At-Taubah sebelumnya mau baca surat apa, kemudian At-Taubah, itu cukup wakaf, kemudian langsung At-Taubah, nggak pakai Bismillah.
Lam yakul lahu kufuwan ahad, bara'atun. Bukan dari satu ayat. Nah, kalau sebelumnya surat sebelumnya apa namanya, innallaha apa itu sebelum baroah itu cukup berhenti, ambil nafas, langsung baroah, nggak pakai bismillah, nggak pakai audzubillah. Tapi kalau mau mengawalinya dari surat At-Taubah, mengawalinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun minallah, nggak pakai bismillah. Nah, begitu dihapus, Suhail masih apa itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah kalau kami mengakui kamu Rasulullah, kita itu nggak pernah perang. Hapus, ganti Muhammad bin Abdullah. Nah, sampai di sini kesabaran kaum muslimin nggak bisa terima. Jangan ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, macam-macam semua pada teriak begitu. Apalagi orang-orang Arab kan. Orang Arab itu ngomong aja kayak marah. Lagi marah. Ya. Rasulullah mengetahui kekesalan dan kemarahan sahabat. Lalu Nabi mengatakan, wahai Ali, tunjukkan padaku mana kata Muhammad, mana kata Rasulullah, biarlah aku yang menghapusnya. Dihapus. Itulah ayat ini turun. Kesombongan itu dicela oleh Allah. Hamiyatal jahiliyah. Nah, kaum muslimin kecewa. Tapi kemudian Allah berikan ketenangan. Ya, karena mereka lebih berhak mendapatkan ketenangan itu. Nah, ini peristiwa yang sangat bersejarah. Yang melambangkan kesombongan jahiliyah. Nah, siapa saja yang memiliki kesombongan, wah, nah, aku itu namanya hamiyatal jahiliyah. Kalau bukan karena saya, itu hamiyatal jahiliyah. Yang lebih khusus adalah berkaitan dengan kesukuan atau mengunggulkan negara ini. Wah, Indonesia yang paling hebat, yang lainnya apa? Maka Allah perintahkan innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Jadi begitulah Islam mengajarkan. Saya ulang lagi, ada 4 karakter atau watak jahiliyah. Yang pertama, prasangka jahiliyah, dzannul jahiliyah, pemikiran jahiliyah, akidah jahiliyah, konsep jahiliyah. Ya. Yang kedua, hukum jahiliyah, aturan jahiliyah, undang-undang jahiliyah. Ya. Yang ketiga, tabarruj jahiliyah, mode, tren, seni, budaya jahiliyah. Keempat, hamiyatal jahiliyah atau kesombongan jahiliyah. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari 4 karakter jahiliyah ini. Maka anak-anak juga di pondok ini jangan ya ada kesombongan jahiliyah. Semua kita adalah saudara, tidak ada yang lebih tinggi, lebih mulia kecuali yang paling bertakwa. Ya. Yang putri juga tabarruj jahiliyah hindarkan. Alhamdulillah ya. Setiap diri kita ya, yang berada dalam lingkungan seperti ini, insya Allah sangat diberkahi oleh Allah SWT. Para ulama mengatakan, idza aradta sulha nafsika au ahlika au man syi'ta. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalau engkau menginginkan kebaikan dirimu, saudaramu, keluargamu, atau siapapun yang kamu mau menjadi baik,
titipkan mereka di tempat-tempat mengkaji Al-Quran. Ya, kalau sekarang sebutnya pesantren, ya, tempat-tempat majelis ilmu seperti ini. Karena disitulah Allah limpahkan keberkahan, keimanan, ketakwaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ada sesi menjawab, monggo kita juga bertanya. Monggo silakan yang mau menanyakan atau menambahkan. Silakan. Dari Ahwat juga barangkali mau ditulis. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang nggak baik, kemudian menyebabkan orang lain niru kita, itu kita mendapatkan dosanya. Lalu ketika kita taubat, gimana? Ya sudah, insya Allah Allah Maha Pengampun. Kalau bisa ingatkan orang lain yang mengikuti kita, ingatkan. Kalau nggak mampu, ya mintakan ampun sama Allah. Gitu. Ya, karena banyak orang yang ngajak kesesatan, yang ngajak sudah taubat, yang diajak lebih sesat. Banyak nggak? Ya. Iblis sungkem sama ya. Istilahnya gitu. Gila, loh ini manusia kok malah lebih sesat dari saya. Ya. Iblis itu ada takutnya loh. Iblis itu pernah juga jujur loh. Yang ngajari ayat kursi itu iblis. Pembohong yang berkata jujur. Kata Nabi. Dia itu tukang bohong, tapi untuk ini dia jujur. Jadi tidak ada dosa yang dibebankan kepada orang lain kalau orang itu sudah bertaubat. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Syaratnya apa? Taubatan nasuha. Nah gitu. Memang itu termasuk karakter jahiliyah. Nah, tapi menjadi kebiasaan. Maka kalau bisa, ya, saya sudah usahakan dari dulu dan alhamdulillah ada saking ada teman saya namanya Sabar. Namanya Sabar, seumuran saya. Tapi sejak SD kelas 1 dipanggil kampret. Nah, sampai tua. Saya ketemu, saya panggil Mas Sabar, bingung deh. Saking orang tahu diceluk Sabar, bahkan sampai orang nggak tahu kalau namanya Sabar. Pas dipanggil Sabar dia bingung. Mungkin kayak lali karo jenengi. Jadian lo kan jenengan Mas Sabar. Kaget dia, kok ada orang yang panggil dia Sabar gitu. Saking apa namanya. Nah, di daerah saya juga gitu.
semua orang yang namanya apa itu namanya itu jadi panggilannya seperti itu jelek. Nah itu nggak boleh. Kalau mau memberikan julukan yang baik, jangan yang tidak baik. Ya. Karena ini bagian dari apa kesombongan jahiliyah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Terus apa? Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Terus wa man lam yatub. Nah, faulaika humul zalimun gitu ya. Betul? Lama ya. Faulaika humul zalimun ya. Faulaika wa man lam yatub faulaika humul zalimun kan? Ya, betul. Ya, coba diulangi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kalau nggak berhenti setelah dikasih tahu maka orang ini zalim. Jadi mendolimi saudara itu tidak harus dengan wujud menyakiti atau ngakali, manggil dengan panggilan buruk itu zalim. Kalau tidak berubah, wah sudah terlanjur biasa, ya dirubah supaya biasa yang baik. Nah, tapi yang dipanggil seneng, ya karena dia nggak paham. Mungkin dulu awalnya nggak seneng, tapi akhirnya orang manggil segitu, akhirnya gelem ra gelem kudu gelem. Gitu. Banyak yang maaf sampai kondisi fisiknya yang kekurangan ya, disebutkan. Ya. Ada di tempat saya itu namanya mat pelolor, coba. Tidak mungkin dia mau dipanggil pelolor karena matanya mat pelolor. Ya. Ada lagi mat tekek. Ya. Namanya Bagus Ahmad. Ya. Mat solar masih penting ya. Nah, ini tradisi buruk. Ya. Jangan diikuti. Nah, itu ada lagi apa itu yang jelek banget itu. Ya. Kalau itu mungkin kaitannya dengan kayak mat belabak itu karena jualan belabak. Itu mungkin mat belabak bakul kupat tahu ya orang mungkin ya. Itu Pak Rebo lahirnya dino Kemis. Nek Senin nang pasar Selasa, Rebo nang pasar Kemis. Pak Rebo lahirnya dino Kemis. Sebaiknya tidak, jangan ditambah. Ya, karena biasanya ya menjadi kebiasaan lalu terus yang kasihan anak istrinya seorangnya juga. Ya. Gitu. Biasakan panggilan yang baik. Karena apa? Panggilan nama itu doa. Nama itu doa. Harapan. Dan nanti di akhirat akan dipanggil dengan panggilan yang paling disukai. Pernah saya sampaikan kan? Panggilan yang paling disukai ketika rohnya diangkat ke langit, itu malaikat memanggil dengan panggilan yang paling disukainya, julukan yang paling disukainya, sifat yang paling baik yang paling disukainya. Begitulah Allah mengajarkan. Nabi ngasih julukan itu yang bagus, As-Siddiq, Saifullah Al-Maslul, ya, Al-Faruq, bukan apa namanya dengan yang buruk, nggak boleh. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu naik manjat pohon kurma
sebelah kakinya tersingkap. Nah, ada orang yang baru kenal teriak, "Wih, kakinya besar sebelah." Atau kakinya kecil sebelah. Nabi mendengarnya mengatakan, "Tahukah kamu, kaki yang kau hina itu nilainya lebih tinggi dibandingkan emas sebukit Uhud." Ramak celili. Ya, menghina, menghina kakinya kecil sama Nabi. Ya udah ngenyek sikil kuwi ya. Nilai kaki yang kau hina itu lebih tinggi di hadapan Allah dibandingkan gunung Uhud emas. Nah, ini cara Nabi mengajarkan ya, supaya jangan menghina, karena siapa tahu ternyata yang kau hina itu jauh lebih baik ya, gitu. Demikian, mungkin yang lain silakan. Nasihat saya untuk teman-teman anak-anak di pondok, karena yang kebanyakan sekarang jadi keluhan adalah bullying ya. Tolong, bullying itu karakter jahiliyah. Jangan suka membuli ya, karena ini salah satu watak jahiliyah. Terima kasih. Silakan, mungkin kalau tidak ada ditutup. Wah, monggo silakan. Kalau musuh itu gimana? Soalnya ada motor nabraknya dong gitu kan, lewat. Ya, karena nggak sabar itu ya, jelas gitu. Oke, terus ya sudah, nggak perlu dikasih contoh ya. Jangkrik. Jangkrik itu jelek nggak? Nggak jelek, tapi itu bagian dari misuh. Nah, tetap nggak boleh, itu kalimah sayyi'ah. Ya. Masya Allah, paling gitu aja. Itu dapat pahala. Coba pas misuh ketabrak. Kalau sering itu kan nggak nyaman kan? Ya nggak nyaman, tapi ya udah misuh. Karena nanti akan sering misuh, sering nggak enak, sering misuh, jadi kebiasaan misuh. Nah, itu. Misuh itu bahasa Indonesia bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi itu muni-muni. Nah, itu nggak boleh. Walaupun kalimatnya adalah kalimat yang nggak jangkrik. Nah, jangan dicetake ya. Orang Surabaya itu yang jagoan itu cetol banget itu ya. Itu nggak boleh. Karena hanya ada dua, berkata yang baik atau diam. Saya tanya, bilang jancuk, kupingnya kerito, Ustadz kok ini jancuk gitu kan? Karena itu jelek. Nah, bajingan mesti dok. Wah, karena jelek, coba. Subhanallah, ada yang nggak tuh? Ada ayat yang orang yang dizalimi itu boleh mengatakan kata-kata seperti itu Kepada dia, bukan misuh. Kepada orangnya itu, kurang ajar kamu. Nah, itu. Kalau jancuk itu, ya, itu kan misuh. Nah, kalau ke orangnya, ya. Nah, jadi ayat ini, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Nah, jadi kalau konteksnya seperti itu, nah itu berbeda lagi. Ya. Konteksnya seperti itu, antum dizolimi. Nah, kezolimannya hanya bisa dihentikan dengan kalimat yang menyakitkan, boleh. Ya. Karena yang namanya jangankan kok ucapan jelek. Orang yang mukul, menurut Islam dia apa? Dibalik pukul, ya kan? Qisas. Betul nggak? Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni wal anfa bil anfi wal juruha qisas. Nah, antum nggak bilang konteksnya adalah dizalimi.
itu bukan orang dolim. Itu kalau orang semuanya biar itu motor, umpamanya itu. Daripada antum misuh tapi orangnya sudah pergi, itu nggak ada untungnya. Datangi orangnya, kasih nasihat. Saya kalau nyopir ya, ada yang nyalip saya nggak misuh karena dia nggak denger omongan saya, rugi saya. Kalau emang mau gitu, dengarkan ke orangnya, bukan terus. Jangan, rugi. Saya berpikir gitu, saya berkali-kali pakai diklakson. Ya sudah, sing sabar. Karena saya marah pun dia wis lungo. Betul nggak? Kecuali kalau tak dekati, nah itu nggak apa-apa. Hitungannya gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan dengan jelas kecuali orang zalim. Itu bukan kemudian misuh-misuh tidak dengar orangnya. Datang ke orangnya, sampaikan, kok jangan kurang ajar. Nah itu boleh. Pukul conjok aja boleh. Apalagi cuma bilang jangkrik. Nah, boleh sekali. Tapi bukan kemudian wong wis lewat nggak ada manfaatnya. Itu hanya melampiaskan kemarahan. Beda loh sebenarnya. Melampiaskan kemarahan tidak pada orangnya. Gitu. Maksud dari ayat itu begitu. Demo, marah-marah, kedoliman kuasa boleh. Tapi kok di rumah terus nesu banting-banting, ngopo didolimi orang itu rugi malah, gitu loh. Maksudnya gitu, paham ya? Nah, gitu. Jadi saya lebih memilih kalau memang mau marah-marah, mau misu-misu atau apa, datangi orangnya. Itu boleh. Karena kezaliman orang itu boleh dibalas. Bahkan Allah mensyariatkan wa katabna alaihim fiha. Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya, mata dibalas dengan mata. Jiwa dibalas dengan jiwa. Oh, berarti Islam kejam. Tidak, supaya besok lagi jangan sembarang membunuh. Nanti kamu dibalas bunuh. Jangan asal mukul. Ya, jadi boleh itu kita dipukul tidak punya salah. Terus saya nggak ridho sebelum mukul kamu, boleh. Apalagi cuma bunyi-bunyi, boleh. Tapi ya dihitung tadi, di belakang malah rugi sendiri kita. Nah, apalagi pulang malah nesu-nesu karo bojo, mesake bojone. Orang ngerti apa-apa gitu. Nah, kalau nggak bisa ya nggak usah dibalang gitu, angen-angen saja. Timbangannya jenengan mulai malah umat. Nah itu polisi masalahnya nggak ada tanggapan itu. Ya, itu boleh. Masalah kadang di masjid. Datangi orangnya. Datangi. Ya. Yang sama aparat umumnya itu yang proses itu aparat. Nggak ada respon gitu. Iya, boleh, tapi jangan tidak di depan orangnya, terus jenengan miso-miso, manfaatnya apa? Coba tolong sebutkan, manfaat miso-miso orang ngarep wongi. Tolong sebutkan, satu saja. Mengelegakkan hati dok tuh. Nah, itu bukan yang dimaksud dengan ayat tadi. Itu jengkel, dilampiaskan. Tapi bukan maksudnya yang kemudian nggak dosa karena jenengan didolimi, tapi manfaatnya apa? Mengelegake awak ben ora kemrungsung tuh. Nah, lebih baik ya astagfirullah. Gitu. Boleh. Tapi lebih baik bersabar. Gitu. Nah, dengan orangnya datangi. Maksud saya bukan ya. Sikap antum nesu misu tapi orang wis ra ono. Itu buang-buang energi. Nek terlalu sering jantungan kayak saya nanti. Loro jantung itu nih. Darah tinggi ya. Terima kasih, itu aja cukup nih.
Kita langsung aja di jemaah yang kalian itu bahwa kita tutup di sana dan dewasa berapa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu